Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video persiapan tes PTIK untuk guru SD, khususnya dalam menghadapi tes kompetensi sosiokultural. Perjalanan menjadi seorang guru adalah perjalanan yang mulia. Guru bukan hanya seorang pengajar, tetapi juga seorang pendidik yang berperan penting dalam membentuk karakter dan masa depan generasi penerus bangsa. Untuk itu, mari kita persiapkan diri sebaik mungkin. Salah satunya dengan mendalami 10 pertanyaan pilihan ganda tentang kompetensi sosiokultural, beserta solusinya yang akan kita bahas dalam video ini. Mari kita mulai dan semoga sukses. Soal pertama, bagaimana seorang guru dapat menanamkan nilai-nilai toleransi di dalam kelas yang beragam? Ingat, setiap anak adalah individu unik dengan latar belakang dan keyakinan yang mungkin berbeda. Seorang guru harus mampu menciptakan ruang kelas yang inklusif, di mana setiap siswa merasa aman dan dihargai. Ajarkan mereka untuk menghargai perbedaan, bukan justru menjadikan perbedaan sebagai sumber perpecahan. Gunakan metode pembelajaran yang interaktif dan menarik, seperti diskusi kelompok, permainan peran, atau studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Libatkan siswa dalam merumuskan aturan kelas yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan saling menghormati. Ingat, mengajarkan toleransi bukan hanya tentang memberikan ceramah, tetapi juga tentang memberikan contoh nyata dalam setiap tindakan dan interaksi kita di kelas. Setiap anak datang dari lingkungan yang berbeda, dengan budaya dan kebiasaan yang mungkin berbeda pula. Tantangannya, bagaimana guru bisa membantu siswa beradaptasi dengan budaya sekolah yang baru? Komunikasi adalah kunci. Bangunlah komunikasi yang terbuka dan hangat dengan siswa dan orang tua. Kenali latar belakang budaya mereka, dengarkan cerita mereka, dan hargai keunikan mereka. Ciptakan lingkungan belajar yang ramah budaya. Libatkan unsur-unsur budaya yang beragam dalam kegiatan belajar mengajar. Misalnya, adakan acara perayaan hari besar keagamaan dari berbagai agama, atau ajak siswa untuk memperkenalkan budaya daerah mereka masing-masing. Yang terpenting, tanamkan sikap inklusif dan saling menghargai. Ajarkan siswa untuk melihat perbedaan budaya bukan sebagai sebuah ancaman, melainkan sebagai sebuah kekayaan dan kesempatan untuk belajar hal baru. Soal selanjutnya, mengapa empati begitu penting dalam interaksi sehari-hari di sekolah? Bayangkan, sebuah lingkungan di mana setiap individu mampu merasakan dan memahami perasaan orang lain. Empati adalah pondasi terciptanya hubungan yang harmonis dan penuh pengertian. Ketika siswa mampu berempati, mereka akan lebih mudah untuk saling menghormati, menolong, dan bekerja sama. Lantas, bagaimana guru menumbuhkan rasa empati pada siswa? Ajaklah mereka untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Gunakan cerita, film, atau kejadian nyata untuk melatih kepekaan mereka terhadap perasaan dan perspektif orang lain. Berikan contoh nyata bagaimana bersikap empati dalam kehidupan sehari-hari. Ajarkan mereka untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, mengucapkan kata-kata yang baik, dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga panutan. Setiap perkataan dan tindakan kita adalah cerminan dari nilai-nilai yang ingin kita tanamkan pada siswa. Apa saja prinsip etika yang harus dipegang teguh oleh seorang guru? Kejujuran adalah yang utama. Jadilah teladan dalam bersikap jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Hindari segala bentuk kecurangan dan ketidakadilan dalam proses belajar mengajar. Junjung tinggi profesionalitas. Jalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan penuh dedikasi dan komitmen. Teruslah belajar dan mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Dan yang tak kalah penting, hormati setiap siswa. Perlakukan mereka dengan adil dan bijaksana, tanpa membeda-bedakan latar belakang, kemampuan, atau kepribadian mereka. Konflik adalah hal yang wajar dalam pergaulan, tak terkecuali di antara siswa.
Bagaimana guru bisa menjadi mediator yang bijaksana dalam menyelesaikan konflik dengan pendekatan toleransi? Pertama, ciptakan ruang dialog yang aman dan nyaman bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan unek-unek dan perspektif mereka masing-masing. Dengarkan dengan seksama dan tanpa prasangka. Kedua, arahkan siswa untuk mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan. Hindari sikap menghakimi atau menyalahkan salah satu pihak. Ketiga, tanamkan pada siswa bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa saling menghormati dan mencari titik temu untuk menyelesaikan masalah. Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Bagaimana kita bisa menanamkan pentingnya menghargai keberagaman budaya di sekolah? Pertama, sadari dan hargai bahwa setiap budaya memiliki keunikan dan nilai-nilainya masing-masing. Tidak ada budaya yang lebih tinggi atau lebih rendah dari budaya lainnya. Kedua, ciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah terhadap semua budaya. Libatkan unsur-unsur budaya yang beragam dalam kegiatan belajar mengajar. Ketiga, ajarkan siswa untuk bersikap toleran dan menghargai perbedaan budaya. Ajak mereka untuk saling mengenal, belajar, dan berkolaborasi, tanpa memandang perbedaan latar belakang budaya. Chapter 7. Membuka hati. Mengembangkan empati pada siswa. Mengembangkan rasa empati pada siswa adalah proses yang berkelanjutan. Apa saja metode yang bisa guru terapkan untuk menumbuhkan rasa empati pada siswa? Salah satunya dengan menggunakan media cerita. Bacakan cerita yang syarat akan nilai-nilai moral dan pesan tentang kepedulian terhadap sesama. Ajak siswa untuk mendiskusikan perasaan tokoh-tokoh dalam cerita dan bagaimana mereka akan bersikap jika berada di posisi tersebut. Metode lain adalah dengan mengajak siswa untuk terlibat dalam kegiatan sosial. Libatkan mereka dalam kegiatan bakti sosial, penggalangan dana, atau kunjungan ke panti asuhan. Biarkan mereka merasakan sendiri bagaimana rasanya berbagi dan menolong sesama. Yang tak kalah penting, berikan apresiasi atas setiap tindakan baik dan kepedulian yang ditunjukkan oleh siswa. Hal ini akan memotivasi mereka untuk terus mengembangkan rasa empati dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Chapter 8. Etika dalam penilaian, objektif dan membangun. Memberikan penilaian adalah bagian tak terpisahkan dari tugas seorang guru. Bagaimana etika yang harus dijunjung tinggi dalam memberikan penilaian kepada siswa? Pertama dan utama, objektivitas. Nilai yang kita berikan haruslah mencerminkan kemampuan siswa yang sesungguhnya, tanpa dipengaruhi oleh faktor subjektivitas seperti kedekatan, kesukaan, atau latar belakang siswa. Kedua, gunakanlah beragam metode penilaian yang sesuai dengan materi pembelajaran dan karakteristik siswa. Hindari penggunaan satu metode penilaian saja yang berpotensi merugikan siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Ketiga, sampaikanlah hasil penilaian dengan cara yang santun, objektif, dan membangun. Berikanlah umpan balik yang positif dan konstruktif agar siswa termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Chapter 9. Toleransi dalam ekstrakurikuler. Membangun kebersamaan di luar kelas. Kegiatan ekstrakurikuler adalah wadah bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka di luar jam pelajaran formal. Bagaimana penerapan toleransi dalam kegiatan ekstrakurikuler? Pastikan semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Ciptakan suasana yang inklusif dan menyenangkan bagi semua anggota ekstrakurikuler. Dorong siswa untuk saling menghargai, bekerja sama, dan membangun solidaritas tim. Gunakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai sarana untuk memperkenalkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Misalnya, adakan kegiatan bakti sosial bersama, kunjungan ke tempat ibadah agama lain, atau pertunjukan seni budaya. Chapter 10. Adaptasi budaya dalam kurikulum mencerminkan kekayaan bangsa. Kurikulum sekolah idealnya mencerminkan keberagaman budaya Indonesia.
Bagaimana mengintegrasikan adaptasi budaya dalam kurikulum sekolah? Pertama, pastikan materi pembelajaran yang diajarkan relevan dengan konteks budaya lokal. Libatkan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya setempat dalam proses pembelajaran. Kedua, gunakan metode pembelajaran yang interaktif dan kontekstual. Ajak siswa untuk belajar dari lingkungan sekitar dan berinteraksi dengan masyarakat. Ketiga, libatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pengembangan kurikulum. Dengarkan aspirasi dan kebutuhan mereka, agar kurikulum yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Outro. Teruslah belajar, teruslah berkembang. Demikianlah 10 pertanyaan dan seputar kompetensi sosiokultural yang perlu kita kuasai sebagai calon guru SD. Ingatlah, menjadi guru adalah panggilan jiwa yang mulia. Semoga video ini dapat membantu Anda dalam mempersiapkan tes PTK dan memantapkan langkah menuju dunia pendidikan. Teruslah belajar, teruslah berlatih, dan jangan pernah lelah untuk menebar manfaat bagi sesama. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat belajar dan semoga sukses!